Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Al-Fat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi ataupun berkumpul lagi dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah kita. Untuk itu berjasa memberikan kesempatan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى نبي سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحمد أحمد بن عيسى المجيد مقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي الدرجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian terakhir kita setelah kita membahas daripada rukun Islam dan rukun iman, kita masuk kepada pembahasan tentang ihsan. Makna daripada ihsan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhbirni 'anil ihsan." Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat engkau. Makna kita beribadah seakan-akan melihat Allah menunjukkan kita sadar siapa yang akan kita hadapi ini. Kita ini akan bertemu dengan siapa. Macam kita contoh kiasan saja. Ketika kita bertemu dengan atasan kita, otomatis tidak akan biasa-biasa kita. Dari penampilan kita akan rapi. Dari segalanya harus perfect. Kenapa? Ini atasan kita. Begitu juga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar juga siapa yang akan kita hadapi. Makanya sekelas daripada Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi SAW, anak daripada Sayyidina Husain. Beliau itu kalau mau solat pucat mukanya. Orang-orang pada heran, kok mau solat pucat wajah daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin ini. Maka ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau pucat daripada wajahmu? Maka Al-Imam Ali Zainal Abidin berkata, karena aku akan menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi ada perasaan al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau main-main ketika mengerjakan daripada solat. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Maka beliau pernah rumahnya terbakar, bergerak pun tidak dari posisi solatnya. Karena ketika rumah beliau terbakar, beliau lagi solat, orang udah berteriak-teriak memanggil beliau, ingin memberitahu kepada beliau, ya Imam, rumahmu terbakar. Tapi tidak bergerak sedikit pun sampai selesai solat. Salam, baru sadar udah habis sudah tuh rumah. Udah hitam nampaknya. Ini orang yang mana udah sampai kepada derajat ihsan. Jadi ketika solat mulai takbir Allahu Akbar, udah lupa dengan urusan dunia. Makanya orang untuk sampai kepada level ihsan ini berat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bisa gitu. Kalau kita mau berusaha meningkatkan daripada level kita. Karena kalau sudah sampai kepada derajat ihsan, udah kita solat ini udah tidak peduli dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Kalau sekarang kan kebalik. Ketika solat ingat semua urusan dunia. Iya Pak. Sering tak Bapak hilang barang ingatnya dalam solat? Sering tak? Kunci naruh entah di mana ketika solat. Ya Allah, rupa di atas bupet rupa. Dalam solat tuh. Ini maka kita kalau sekarang level kita, derajat kita, ketika solat mana urusan dunia kita ingat. Lihat level daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bayangkan rumah terbakar. Tidak peduli. Tidak ada beliau langsung bagaimana. Kalau kita jangankan kebakaran, digigit semut ya, bergerak kaki kita tu. Apa lagi tuh jatuh cicak melompat bisa-bisa gitu. Ini level kita masih sekarang masih macam ini. Cuman jangan pesimis. Bukan berarti kita tak bisa sampai kepada derajat ihsan. Lalu jangan ada kata-kata, oh itu Imam Ali Zainal Abidin, cicit Nabi. Kita ni siapa? Jangan ada berpikiran seperti itu. Kita kalau mau bisa. Para salihin, orang-orang salih di zaman dahulu itu, mereka solat ini modelnya begini. Salah satu ulama, ana lupa namanya itu, baru teringat pas ngomong-ngomong gini tentang orang saleh, lupa namanya itu. Beliau itu pernah patah kakinya. Patah kakinya
ternyata terjadi pembusukan ketika dibiarkan itu. Obat satu-satunya kalau beliau ingin selamat harus diamputasi. Zaman dulu nih tidak ada namanya bius, tidak ada namanya rumah sakit, tidak ada. Zaman dulu ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau udah amputasi itu potong pakai kapak, habis itu baru dikail dengan besi yang panas, lukanya itu ditimbalkan ke besi yang panas agar berhenti daripada pendarahan. Itu pengobatan zaman dulu. Jadi orang saleh ini berkata ketika diberi tahu ini harus diamputasi, nggak bisa diperbaiki lagi udah. Karena kalau tidak diamputasi ini pembusukan ini akan naik terus nih sampai ke badan. Ratu, beliau pun mengambil keputusan itu. Apa kata beliau kepada tabib itu? Kok kita zaman sekarang dokter, kata beliau, kau amputasi kakiku nanti ketika aku sholat. Bayangkan diamputasi ketika sholat. Jadi ketika sholat Allahu Akbar itu pun dikerjakan sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bertanya, udah? Cobalah kita sontek ya, emang tak ada melambung gitu. Agi solat ada orang nusuk gitu. Itu asli melambung gitu. Ini diamputasi, bayangkan, dipotong gaji, lalu habis itu dikail. Itu tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi itu. Modelnya begitu kalau solat. Jadi kalau dalam perang itu ada sahabat yang kena panah, kena tebasan pedang. Itu kalau mau anak panah yang dicabut itu dari tubuhnya itu, disuruh apa? Nanti ketika aku sholat. Ini bayangkan kalau tangan nih kalau misal di sini tembus sampai di sini, itu ditarik itu ketika sholat, kita bisa bayangkan enggak? Ditarik ketika sholat. Itu tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini kan bukan sahabat kaleng-kaleng ini beliau. Sahabat yang luar biasa. Beliau itu pernah di dalam suatu peperangan, beliau ingin qiyamul lail karena beliau terkenal dengan abid, ahli ibadah. Sahabat yang termasuk kategori ulama daripada kalangan para sahabat Nabi. Kalau ditanya siapa ulama para sahabat Nabi, jadi dari para sahabat tuh ada juga ulama-ulama ini. Salah satu di antara siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini cerdas orangnya, alim, ahli tafsir. Kalau menafsirkan daripada Al-Quran tidak usah diragukan. Faqih, ahli fikih. Kalau tanya tata cara ibadah, ilmunya bagaimana apa, luar biasa kecerdasannya. Pernah di suatu peperangan beliau ingin qiyamul lail. Jadi beliau qiyamul lail itu agak menjauh daripada khemah, daripada pasukan kaum muslimin, biar orang nggak ada yang tahu. Kalau kita kan enggak, orang tak tahu kita solat, kita yang bercerita. Kalau saya Pak Ustaz, tahajud tak lepas. Kadang saya senyum aja. Udahlah, kalau kau tahajud ibadah, melakukan kebaikan, lebih baik diam, jaga hati lebih baik. Bukan kita tidak boleh menilai orang. Cuman menasihati, kalau melakukan ibadah jangan diembur-emburkan dari atau diceritakan kepada orang-orang. Takut hati kita ini berubah. Takut hati kita ini berubah. Orang kadang tidak menceritakan kepada orang lain, ada tumbuh daripada rasa ujub, merasa bangga akan ibadah yang telah ia lakukan. Ujub itu bisa menghanguskan daripada pahala kebaikan, pahala ibadah yang kita kerjakan. Apalagi sampai kita menceritakan. Kalau takut, tidak semua orang kadang perlu diceritakan. Agar apa? Supaya kita ini tidak menceritakan kepada orang lain, ada tumbuh daripada rasa ujub, merasa bangga akan ibadah yang telah ia lakukan. Ujub itu bisa menghanguskan daripada pahala kebaikan, pahala ibadah yang kita kerjakan. Apalagi sampai kita menceritakan. Kalau takut, tidak semua orang kadang perlu diceritakan. Agar apa?
yang mana memberi motivasi untuk orang melakukannya. Cuman kalau dikhawatirkan yang mana ada sifat nanti mengatakan, kau lihat aku ni, asal kau tahu aku ni tahajud tak lepas. Kalau kita khawatir itu, lebih baik kita tak usah ceritakan. Para sahabat Nabi itu begitu. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri ni, yang mana mau tahajud, mau qiyamul lail pun jauh beliau. Jadi beliau mulailah tahajud. Di peperangan ini kan biasa antara satu pasukan dengan pasukan yang lain itu memata-matai. Pasukan musuh ini memata-matai. Ngelihat Abu Sa'id yang lagi sholat nih, mata-mata musuh nih ingin memastikan ini manusia apa bukan. Dilihat dia, coba dipanah. Dilemparkan anak panah dari busur itu, ditembakkan anak panah dari busur itu, kena ke dada daripada Abu Sa'id Al-Khudri sebelah kiri. Kok sebelah kiri di mana? Jantung. Tembus. Dalam riwayat dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri itu lagi membaca daripada surah Al-Kahfi. Qiyamul lail tu membaca Al-Kahfi. Kalau kita Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Qulhu. Kalau kita Abu Sa'id Al-Khudri enggak, surah Al-Kahfi lagi dibaca, kena, ada bergerak. Manusia ke bukan, kata mata-mata musuh ni. Ditembak lagi dengan anak panah, kena lagi di sebelah dada sebelah kiri. Bahkan sampai 10 kali anak panah nembus ke dada sebelah kiri daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak bergerak sedikit pun daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari tempat solatnya. Beliau tetap melanjutkan daripada bacaan Al-Qur'annya sampai beliau ruku, sujud, sampai salam. 8 anak panah melekat di dada sebelah kirinya. Kalau kita tak usahlah dada, ketepel lihat ni, ketepel kepala orang tu, itu langsung dibatalkan solatnya. Siapa ni? Dicari untuk orang. Abu Sa'id Al-Khudri yang mana 10 anak panah tembus ke dada sebelah kirinya bagian jantung, tidak bergerak sedikit pun daripada tempat solatnya sampai beliau selesai mengerjakan solat. Dan subhanallah, peristiwa itu tidak membunuh dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak mati Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu, tidak meninggal sama sekali. Lihat, 10 anak panah tembus ke dada sebelah kirinya bagian jantung, tidak bergerak sedikit pun posisi solatnya. Inilah orang yang sampai kepada derajat ihsan. Dia tahu siapa yang akan dihadapi, tidak mau main-main. Ketika akan menghadap kepada Allah, dia pakai pakaian terbaik. Ini tidak menghadap kepada Allah, Allah bengam baju, sarung udah 5 hari. Itu kalau ada lalat tuh dikibaskan sarung tuh, lalat tuh pandai pingsan. Kadang mual gitu bawa sarung Allah, bacin ngadap kepada Allah. Sekarang bukan kita mempermasalahkan sah apa enggak, yang penting suci betul. Selama pakaian kita suci, mau bau macam mana pun, solat kita sah. Tapi sungguh rugi orang yang mana menghadap kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Kira-kira akan dipandang oleh Allah benda orang model begitu. Paling sebatas menggugurkan kewajiban daripada solatnya, tapi tidak dinilai oleh Allah ibadah orang tersebut. Berbeda dengan orang yang mana ketika menghadap Allah dengan pakaian yang terbaik yang ia miliki, rapi, memakai wewangian, bersih, mau ke masjid tu mandi. Ketika orang dia solat ni, orang sebelah kanan sebelah kiri yang mana menciumnya pun memberi semangat untuk melakukan ibadah. Kita kalau mencium
orang sebelah kita ketika solat wangi, enak tak? Betah tak kita? Ya Allah, sedap minyak dia ni. Ya Allah, nyaman gitu. Tak mau kita nak lama-lama. Cepat-cepat bersegera keluar dari masjid. Coba kalau sebelah kita, kanan, kiri, depan, belakang, bau busuk. Kira-kira selesai salam keluar tak kita langsung? Makanya orang kalau udah solat tak pakai minyak wangi, rugi dia. Benar Pak? Rugi. Lihatlah para salihin, kok Nabi, para sahabat udahlah tak lepas wangian tu. Tak lepas wangian. Para salihin tu tak pernah solat tanpa memakai wangian. Pasti memakai wangian ketika menghadap Allah dengan posisi, pakaian, bentuk rupa yang terbaik ketika menghadap kepada Allah. Dan kalau kita tak ada, kalaupun pakai minyak wangi yang 10.000 satu botol begini ni, yang ada nama tu, malaikat subuh, 1000 bunga, bunga Tanjung, Melati, kan tahu kan? Yang 10.000 itu di mana-mana juga, apotek ada, supermarket ada, bukan hanya di toko parfum aja. Itu coba kalau pergi undangan, ada beli di tempat parfum isi ulang, sekali dia ngisi 150.000. Itu dipakai untuk apa? Undangan. Undangan itu ngadap siapa? Bertemu siapa? Makhluk, manusia, tapi bertemu dengan Allah. Ia model begitu dia. Bagaimana surat kita akan diterima oleh Allah kalau cara kita menghadap kepada Allah seperti itu? Imam Malik itu kalau udah solat, itu pakaian yang terbaik pasti yang beliau pakai. Wangian yang terbaik yang pasti beliau pakai ketika menghadap kepada Allah. Itu Imam Malik. Tak ada orang-orang saleh zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu ketika solat bau bacin, bau bengam, bau hari, tak ada. Wangi mereka, karena mereka tahu akan menghadap kepada siapa. Kita ni kerana tak menyadari yang akan kita hadapi siapa, maka kita biasa-biasa je. Macam kita kalau urusan dunia ni, kalau ketemu kawan, alah, nak wangi-wangi, nak nyeci-nyeci sebenar pun tak ada lah, pakai biasa pun jadi. Tapi kalau kita nak bertemu pejabat, ada kita nak pakai biasa-biasa, celana pendek, kaos dalam, nak model begitu, kan tak mungkin. Kita pakai kemeja, masuk dalam lagi baju kemeja tu, pakai celana rapi, ikat pinggang, pakai sepatu wangi. Kenapa? Kita tahu siapa yang akan kita hadapi. Begitu juga orang kalau tahu siapa yang akan dihadapnya di dalam solat, dia tidak akan meremehkan daripada pakaian dia ketika menghadap kepada Allah. Maka orang yang biasa-biasa ketika menghadap kepada Allah tu, dia tidak menyadari menghadap kepada siapa. Ini orang model begini, ini jauh daripada derajat ihsan. Maka biasakan kalau ketika akan menghadap kepada Allah tu, pakai yang terbaik, lalu pakai wangi-wangian. Karena kalau kita pakai wangi-wangian tu, orang tu betah, dan itu sunnah Nabi SAW. Bahkan orang yang mana memakai wangian sewaktu dia hidup di dunia, karena Allah dia makai agar apa? Orang tak terganggu dalam melakukan ibadah. Dia makai agar orang di sebelahnya senang. Tujuan itu, maka Allah akan wangikan dia sebagaimana dia mewangikan dirinya sewaktu di dunia. Akan Allah wangikan dia nanti kelak di yaumal qiyamah, di akhirat. Baunya seperti bau kasturi, seperti orang berpuasa, busuk baunya mulutnya tu kan. Cubalah kalau subuh sih masih harum bau orang puasa tu. Coba kalau habis zuhur, udah berapa jam tak makan tak minum, jangan sampai dia kita manusia langsung pening kepala kita.
bau, tapi di sisinya Allah seperti bau kasturi. Begitu juga orang yang suka memakai wangian suatu hidup di dunia. Maka kalau kita ke masjid jangan sampai tidak memakai wangian, rugi gitu Pak. Rugi. Maka dikatakan fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Dia merasa diawasi. Orang kalau udah sampai kepada derajat ihsan, dia merasa diawasi. Orang kalau diawasi macam mana? Hati-hati nak. Hati-hati Pak. Kita misalkan ke suatu tempat ada CCTV semua. Kira-kira berani nak kita macam-macam? Berani tak? Kita lihat ada CCTV, sini ada CCTV. Jangan kena mencuri, malah bergerak atau melakukan sesuatu yang tidak pantas saja kita tidak mau. Kenapa? Kita merasa diawasi. Begitu juga orang yang sampai kepada derajat ihsan. Dia merasa diawasi. Kalau orang sudah sampai begini nih, dia tidak akan melakukan daripada maksiat. Mau di depan orang ramai ataupun tanpa dilihat oleh orang lain. Di waktu yang sepi, tidak ada orang nengok, dia pun tidak akan melakukan. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau udah macam gini, Allah, dan kedudukan kita ni seperti para salihin dah. Mau melakukan ini, Allah tahu. Tak berani dia. Biar orang tak ngelihat, biar orang tak tahu. Tapi Allah tahu, tak mau dia. Tak mau. Ini orang yang mana sudah sampai kepada derajat ihsan. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada derajat ihsan, yang mana kita tahu siapa yang kita hadap ketika kita masuk di dalam solat, dan kita merasa diawasi oleh Allah di setiap daripada kita melakukan ibadah dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau bertanya tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kalau mendengar ceramah dari Bapak Ustaz untuk mencapai derajat ihsan itu sangat sulit sekali. Ya, saya sendiri Pak, untuk nampaknya tak serasanya itu masih jauh di atas itu. Kita sedang sholat dengan bakso bakso lewat, dengar Pak, dan ingat itu Pak. Apalagi mohon maaf ini yang punya anak kecil, kita sedang sholat anak kecil gurau sudah terganggu Pak, seperti kurang ihsan ini Pak ya. Untuk mencapai artinya untuk merubah dari sikap itu ada jalannya dan kira-kira. Yang keduanya masalah, saya pernah mendengar masalah memakai wangi-wangian Pak. Ada hadisnya ya, wangi-wangian, minyak wangi. Itu kalau tidak salah sunnah Rasulullah itu ada 3 yang tidak boleh ditolak. Hari. Yang satu bercengkrama dengan istri, yang kedua memakai wangi, yang ketiga bersiwakal bersama. Itu ada hadisnya lagi. Pak. Kita ini jangan pesimis. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan kan di awal-awal. Karena itu trik daripada syaitan atau iblis. Udahlah, kau siapa? Nak kau sampai udahlah, penting kau solat ya. Syaitan itu yang mana menjerumuskan kita tu tidak ada kapok-kapoknya. Bukan model kita. Kalau udah mau nganukkan sesuatu gagal, udah. Kau syaitan tu tidak bisa dia menyuruh orang itu tak ada solat diganggu, orang itu tidak khusyuk di dalam solat. Begitu seterusnya. Pokoknya kau ngaku kena ibadah tu, tapi kau buat tak sempurna ibadah kau. Seperti itu syaitan itu. Jadi kadang bahkan dia menyuruh kebaikan, tapi membuat kita meninggalkan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Itu cara trik daripada syaitan.
kita mau bersedekah ini. Maka Pak, kalau sedekah Pak, ini pertama sedekah. Kalau udah di awal niat nak sedekah, tepat Pak. Sempat ya, entah besok nominal berubah pas Bapak keluarkan besok. Benar Pak. Itu trik setan itu. Kalau nak bisa mencegah seseorang untuk bersedekah, dia akan membuat orang itu bersedekah tapi minimalnya daripada orang itu mengeluarkan hartanya. Niat awal nih sedekah 1 juta. Dah ada niat dari ini 1 juta. Antar sore lah. Sore hilang dah separuh tu. 400 dah cukup dah dia. Itu bisikan syaitan tu lah. Bisikan syaitan ni. Kita bilang besok pagi lah, berubah 300 tinggal. Kau bilang siang, tinggal 150 hari waktu keluar. Itu trik syaitan tu. Dia tak putus asa tu. Jadi bukan model syaitan ni. Orang itu dirayu, dibujuk agar tak sedekah. Ternyata sedekah, langsung ditinggal. Tidak. Begitu juga kita dalam melakukan ibadah. Ini orang solat 5 waktu dibuat apa? Udahlah, segini ibadah kau. Ini nak lebih-lebih. Cukup dah kau ni. Ini dah alhamdulillah. Berpuas diri. Ini jangan kita dalam melakukan kebaikan jangan berpuas diri. Tak boleh. Tak boleh. Emang ada jaminan ibadah kita diterima sama Allah? Sekarang kita nak berpuas diri, ada jaminan tak ibadah kita diterima sama Allah? Tak ada jaminan kan? Tak ada jaminan Pak. Al-Imam Umar Al-Mahdar sampai mengatakan apa? Kalau satu tasbihku saja diterima oleh Allah, aku tahu akan aku undang satu kota. Ini Imam Umar Mahdar ini pemimpin para aulia di zamannya. Tak tahu satu tasbih diterima apa tidak sama Allah. Kalau kita merasa berpuas diri akan ibadah yang kita lakukan, seakan-akan kita ini menganggap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita berpuas diri. Sekelas ada sahabat Nabi, tak tahu pernah nak ceritakan apa enggak. Namanya Sya'ban. Sya'ban ini bukan sahabat sembarangan, Mbak. Rumah paling jauh di antara para sahabat-sahabat Nabi itu adalah rumah Sya'ban. Tapi sebelum azan udah ada di masjid. Sebelum azan udah ada di masjid. Sebelum azan. Setiap hari seperti itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum azan udah ada di masjid. Padahal rumah paling jauh. Sampailah suatu hari Rasulullah ini tidak melihat Sya'ban. Rasulullah kan bertanya, adakah di antara kalian tahu di mana Sya'ban? Maksudnya kabar berita tentang Sya'ban itu tumben. Ini tak ada dia ni. Padahal 5 waktu selalu ada dia. Semua sahabat mengatakan tidak tahu. Lalu Rasulullah pun pergi ke rumah daripada Sya'ban. Ternyata ketika sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah diberitahukan sama istri Sya'ban, Sya'ban ini telah meninggal dunia dan telah dikuburkan. Jadi baru tak nampak lagi di masjid, udah terbalik kita. Udah meninggal baru nampak di masjid. Ya kan? Baru jenazah dibawa ke masjid ni kita ni kan. Model kita ni. Kalau Sya'ban udah meninggal baru tak nampak di masjid. Semasa hidupnya, bayangkan sebelum azan dah di masjid, rumah paling jauh. Ini rumah kadang tinggal melompat ya. Kadang masih masbuk. Rumah padahal tinggal melompat dari masjid tu. Kalau komat datang masih mending. Masih dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini enggak, masbuk. Ini Sya'ban, rumahnya paling jauh, tapi sebelum azan udah ada di masjid.
Ketika Rasulullah diberitahu Sya'ban telah meninggal, lalu istrinya pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada ingin aku tanyakan kepada engkau. Suamiku ini, Sya'ban ini, mau meninggal, teriak sekencang-kencangnya 3 kali. Apa yang diteriakkan? Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak yang baru? Ketiga, kenapa tidak semuanya?" Ini 3 ucapan yang diteriakkan oleh suamiku sebelum dia meninggal. Rasulullah pun menjelaskan kepada istri Sya'ban, "Ya Rasulullah, ini Allah berikan yang mana bisa mengetahui kejadian yang terdahulu dan akan datang." Itu Nabi SAW. Suamimu Sya'ban ini teriak, kenapa tidak yang lebih jauh? Karena ketika dia sakaratul maut, Allah bukakan hijab sehingga Allah nampakkan ganjaran pahala solat di masjid. Ganjaran pahala setiap langkahnya Allah nampakkan. Ketika suamimu melihat, dia nyesal, ngapa gak rumah aku tak lebih jauh lagi? Padahal rumah udah. Orang yang macam gini di dunia masih nyesal, berharap rumahnya lebih jauh. Kita pula berpuas diri. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pernah suatu ketika di musim dingin, Sya'ban itu memakai beberapa lapis pakaian. Memang kalau Arab tuh, Pak, di Arab itu kalau udah musim dingin, Allah, na'udzubillah min dalik lah. Saya waktu masih menuntut ilmu di sana itu lebih baik musim panas dibandingkan musim dingin. Kalau Bapak bilang musim dingin nyaman, kalau merasa kejong Bapak bisa-bisa. Iya, paling nyiksa musim dingin, Pak. Benar. Kalau musim panas, Pak, masuk ke ruangan AC selesai, Pak. Tapi kalau musim dingin, biar kau mandi air panas nih, showernya ada pemanas, selesai mandi. Dan kedua nih, pedih, kering. Ini bibir kering, nyiksa udah. Kaki ini pecah-pecah. Kalau nggak dikasih paselin itu, waduh, udah nggak bisa jalan bisa. Istilah nginjak tuh sakit. Maka saya kalau musim dingin itu pakai baju tuh 3 lapis. Iya, saya pakai baju 3 lapis. Pertama, saya pakai gamis. Kedua, pakai sweater yang sampai leher nih. Ketiga, pakai jas. Ini sorban yang panjang saya gulungkan di leher gini ya. Kadang saya tutup kepala begini. Itu kalau musim dingin di Arab tuh, Pak. Dingin luar biasa. Bukan macam dingin kita sini. Hujan-hujan pun dingin-dingin, paling kena selimut aman. Iya, kena selimut aman, nyaman kita tidur. Kok di sana, Pak, musim dingin berlapis-lapis kita pakai selimut, Allah masih terasa kadang. Kok cuma 1 lapis sih tak bakal kau bisa tidur. Kok cuma 1 lapis, itu pakai khuf lagi. Khuf itu alas dari kulit itu, kulit asli itu, kulit kambing, kadang kulit onta, itu pakai, itu kulit, Pak. Nih kalau mau tidur itu masih kedinginan. Pernah suatu ketika Sya'ban ini yang mana berpakaian beberapa lapis. Pakaian pertama dia tuh baru, pakaian kedua itu enggak. Beliau ketika di jalan melihat orang kedinginan, beliau lepaskan lapisan yang pertama, bukan yang pertama dari dalam, dari luar. Nah gitu kan, pakai ini satu lagi, lapisan yang kedua lah, itu dilepaskan sama Sya'ban, diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Allah nampakkan ketika sakratul maut pahala memberi pakaian orang yang kedingin. Nyesel Sya'ban, ya Allah, kok tahu yang baru aku kasihkan. Nyesel masih. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah, suamimu itu pernah ketika akan makan dengan sepotong roti dan segelas susu, tiba-tiba datang orang yang mana minta-minta, dia kelaparan.
sama Sya'ban suamimu ini diajak makan sama-sama. Dibagi rata tu Pak. Susu dibagi 2 sama rata, roti dibagi 2 sama rata. Ketika sakratul maut Allah nampakkan ganjaran pahala memberi makan kepada orang yang lapar. Suamimu ketika melihat itu nyesal. Ngapa tak semua aku berikan? Padahal ni sahabat bukan kaleng-kaleng, tapi masih nyesal. Kita pula nak berpuas diri. Dah lah, cukup lah, yang penting aku solat lah, menjalankan perintah Allah daripada tak nak solat. Itu cara syaitan tu. Syaitan tu nak bakal berputus asa. Bukan hanya berhenti, oh orang tu disuruh tak solat, ternyata solat, langsung dia bagi. Enggak. Pokok bagaimana sebisa syaitan menjerumuskan daripada Bani Adam. Aku tak bisa buat kau meninggalkan perintah Allah, aku buat kau menjalankan perintah Allah tidak sempurna. Itu trik syaitan. Maka kita jangan pesimis dengan untuk sampai kepada derajat ihsan. Tak mungkin aku, tidak ada yang tak mungkin. Kita tetap harus berusaha. Inti bagaimana? Kalau mau solat tu, pertama wudhu kita benarkan. Kalau sempurna wudhu kita, sempurna daripada solat kita. Karena wudhu adalah miftahus solat, kunci daripada solat. Nih, sebelum wudhu ada lagi yang harus kita gunakan. Kalau kita ingin khusyuk, nih apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jangan kita masukkan barang yang haram ataupun yang subhat yang tidak jelas halal dan haram. Kalau orang udah menjaga daripada halal dan haram untuk dia makan, jangan harap yang mana orang tersebut yang mana tidak bisa khusyuk, pasti akan khusyuk di dalam solatnya. Maka para sahabat Nabi itu seperti itu. Sahabat Nabi itu seperti itu. Mereka tidak mau makan yang haram, yang subhat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Mereka hanya memakan yang jelas halal dan haram. Lihat ibadah mereka, khusyuan mereka di dalam salat. Lalu wudu, jaga Pak. Kalau wudu dijaga juga, sempurna wudu kita. Sunnahnya kita tidak tinggalkan. Lalu yang wajib apa lagi? Yang makruh kita tinggalkan. Wudu ni seperti solat juga. Ada sunnahnya, ada wajibnya, ada yang dimakruhkannya, dan ada yang membatalkan wudu. Kalau wudu tu jangan nak ngomong-ngomong. Ini lagi wudu. Kau pergi tak kemarin tahlil semalam tu? Apa tak makannya? Lagi wudu sambil berbicara. Jangan. Tidak membatalkan wudu, tapi makruh, mengurangi kesempurnaan daripada solat kita. Kalau wudu kita model begitu, bagaimana mungkin solat kita akan sempurna? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan. Apa pertanyaan kedua? Sunnah Rasul. InsyaAllah minggu depan. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salih dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.